Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam sebuah majlis yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya. Para malaikat menghormati dan memuliakan majlis ilmu yang dipelajari agama Allah di dalamnya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita menata niat kita di dalam majelis ilmu ini agar kita mendapatkan keutamaan yang besar. Dan dalam majelis kita ini kita akan membaca dan membahas sebuah kitab, salah satu di antara kitab syarah untuk kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Aqidatul Wasithiyah. Di antara syarah yang ditulis oleh sebagian ulama yang ringkas untuk bisa kita baca di dalam majelis kita insyaallah adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang beliau memberi judul At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasithiyah minal mabahisil munifah. Kitab ini kitab syarah yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau adalah salah satu di antara guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala sebelum berguru kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kitab ini adalah syarah terhadap kitab yang dikenal, yang terkenal di antara karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang berjudul atau yang diberi judul Al-Aqidatul Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah.
Dan kenapa diberi judul Aqidah Wasithiyah? Karena pada asalnya sejarah atau kisah ditulisnya kitab ini, Aqidah Al-Wasithiyah, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini, maka kita mengenal penulis dan pensyarahnya serta sekelumit tentang kitab ini. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan biografi singkat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi asal dari kitab yang disyarah ini, dan juga biografi dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, pensyarahnya, dan sekaligus di dalam kitab ini yang dicetak ini ada catatan kaki yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, kitab ini kita memilih karena berkumpul dua penjelasan dari dua ulama yang masyhur di kalangan kita, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, terhadap kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang dikirimkan. Jadi surat yang berasal dari wasit, para ulama di wasit. Mereka mengirim surat kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, surat yang berupa pertanyaan dan permintaan untuk menuliskan secara ringkas intisari akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Akidah dan dasar-dasar akidah yang seharusnya diyakini oleh setiap muslim, dan itu adalah keyakinan yang sudah ada atau sudah menjadi i'tiqad ahlus sunnah atau i'tiqad keyakinan para salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain wa rahimahumullah. Nah, ini pertanyaannya. Ini pertanyaan dari apa? Dari qadhi wasit. Qadhi ulama di wasit. Qadhinya bahkan di wasit. Akhirnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala Ibnu Taimiyah menulis kitab ini, Aqidah Al-Wasithiyah, setelah asar. Jadi setelah asar dan selesai sebelum maghrib. Singkat waktunya. Berapa kira-kira? Paling 2 jam lah mungkin ya. Hanya sekitar 2 jam. Beliau menulis kitab ini, dan isinya atau kontennya banyak di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta penjelasan ringkas seluruh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang diyakini oleh para salafus soleh, diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para imam yang 4. Maka beliau menuangkan dan meringkaskan akidah mereka sampai menjelang maghrib. Selesai dan kemudian dikirimkan. Setelah sampai kepada penanya, jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, ternyata jawaban itu disalin. Jawaban Syekhul Islam, tulisan ini disalin, dan banyak yang menyalinnya hingga kemudian tersebar di kalangan kaum muslimin yang ada di wasit, dan kemudian akhirnya menjadi viral. Kalau zaman sekarang disebut viral gitu. Ini karena banyak di zaman dulu belum ada
internet, jadi nggak bisa download. Nah, harus disalin dengan tangan pada waktu itu. Nah, ini subhanallah. Tapi demikianlah para ulama zaman dahulu. Mereka tidak ada percetakan. Kalau mereka dapat kitab, ya untuk bisa mendapatkan kitab itu harus menyalin dari awal sampai akhir. Nah, ini belum ada fotokopi. Subhanallah. Zaman sekarang tinggal download ya kan, ini PDF-nya. Subhanallah. Nah, ini zaman dahulu. Nah, demikian kisahnya kitab ini. Kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Intinya bahwa Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah berisi intisari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Maka kita nanti akan membaca matan dan syarahnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di serta catatan kaki yang diambil dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis asal dari Aqidah Al-Wasithiyah ini, beliau adalah salah seorang di antara ulama, bahkan dikenal sebagai mujaddid pada abadnya atau pada masanya. Ini pada masa itu beliau lahir pada 661 Hijriah dan beliau sampai wafatnya tahun 728 Hijriah. Jadi beliau usianya 67 tahun. 67 tahun rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Meskipun Taimiyah itu adalah kakeknya atau sebenarnya neneknya yang jauh. Beliau Taqiyuddin Abul Abbas, namanya kunyahnya Abul Abbas. Ahmad ibnu Abdul Halim, namanya Ahmad. Ini beliau namanya Ahmad ibnu Abdul Halim ibnu Abdus Salam An-Numairi Al-Harrani, dari Harran. Ini yang dikenal, tetapi beliau ini lebih dikenal dengan Ibnu Taimiyah. Jadi nisbat kepada kakeknya atau neneknya yang jauh. Neneknya yang jauh. Dia seorang faqih, ahli hadis, ahli tafsir, dan ahli yang lainnya. Ini bahkan beliau menjadi rujukan para ulama berbagai madhab. 4 madhab, ulama 4 madhab pada masanya, mereka bertanya tentang madhab mereka kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini yang luar biasa. Meskipun beliau pada asalnya dijadikan atau dimasukkan ke dalam ulama madhab Hambali, tetapi ilmu beliau melebihi seluruh para ulama madhab. Bahkan para ulama madhab pada masanya, ulama madhab ini biasanya dalam fikih, madhab Syafi'i, para ulama madhab Syafi'i, mereka bertanya tentang madhab Syafi'i juga kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga madhab yang lainnya. Sampai-sampai beliau menjadi rujukan seluruh madhab yang ada pada masa itu. Karena itu beliau disebut sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini berbeda dengan mujtahid madhab. Masing-masing madhab mereka mempunyai para mujtahidnya. Ini para ulama yang meneruskan madhab, menjadi tokoh madhab tertentu, dan disebut mujtahid madhab. Tetapi Syekhul Islam rahimahullah ta'ala bukan hanya sekedar mujtahid madhab Hambali, tapi lebih dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak. Artinya tidak terikat dengan madhab tertentu. Karena keilmuan beliau sudah melampaui batas ilmu madhab Hambali maupun madhab yang lainnya. Ini meskipun pada asalnya atau belajar awalnya
Kenapa para ulama mereka disebut mazhab Hambali meskipun di kemudian hari mereka ini tidak senantiasa mesti merujuk kepada mazhab Hambalinya misalnya, tapi kadang mengambil pendapat yang lebih dikenal sebagai mazhab Syafi'i. Ini karena mereka meskipun sudah menjadi mujtahid mutlak, tetapi karena belajar awalnya itu dari mazhab Hambali, maka Syekhul Islam lebih dikenal sebagai ulama mazhab Hambali. Ini sebenarnya karena ayahnya dan kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang juga dikenal Ibnu Taimiyah, tetapi karena nisbat kepada kakek yang jauh, bapak dan kakeknya, ini ayahnya yaitu Abdul Halim dan kakeknya Abdul Salam Syekhul Islam yang juga dikenal dengan Ibnu Taimiyah, mereka semuanya adalah para ulama mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali rahimahumullah ta'ala. Mereka para ulama mujtahid di dalam mazhab Hambali. Dan termasuk mufti. Ayah dan kakeknya termasuk mufti. Sehingga beliau juga menjadi penerus mazhab Hambali dan dianggap sebagai penerus mazhab Hambali meskipun beliau tingkatannya lebih dari itu. Karena banyak di antara pendapat beliau ini menyelisihi mazhab Hambali, sehingga tidak sepenuhnya pendapat beliau itu adalah pendapat mazhab Hambali terus menerus. Ini karena beliau mengikatkan mazhabnya, dirinya itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat ulama mazhab Hambali semata, tapi kepada Alkitab dan Sunnah. Kemudian di dalam menyebutkan pendapat itu beliau senantiasa mengiringi dengan pendapat para sahabat. Adapun sahabat ini adalah mazhabnya demikian. Dan ini yang dijadikan rujukan atau patokan dalam menetapkan mazhab yang rajih bagi beliau rahimahullah ta'ala. Jadi beliau merujukkan penetapan mazhab yang dirajihkan oleh beliau itu kepada pendapat para salaf, para sahabat atau para salaf tabi'in dan tabi'in. Ini yang beliau jadikan sebagai patokan atau rujukan dalam menetapkan mazhab. Karena itu lebih tepat sebenarnya Syekhul Islam bukan hanya mujtahid mazhab Hambali, tapi sebagai mujtahid mutlak yang mengambil pendapat dari Al-Quran dan Sunnah, dari pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, tabi'in, dan dari pendapat para ulama-ulama mazhab. Nah ini beliau sebagai seorang yang berawal dari keluarga Hambali, tetapi karena kecerdasan beliau yang luar biasa dan ini diakui sejak masa kecilnya. Nah ini sejak kecil beliau di tempat kelahirannya di Haran belajar melalui ayahnya ini dan juga kakeknya ini sampai di masa kecilnya belajar kepada orang tuanya sampai usia 7 tahun. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bersama keluarganya hijrah hijrah ke kota Damaskus. Semuanya ini Haran, Damaskus, ini di negeri Syam. Ini kalau sekarang ya di Suriah, di sekitar Suriah, ini itu negeri Syam. Jadi negeri Syam itu mencakup, kalau sekarang ini masuk negara Yordania, kemudian Palestina, kemudian Suriah atau Syria dan sekitarnya. Itu negara-negara yang masuk dalam wilayah negeri Syam, yang disebut dengan wilayah negeri Syam. Lebanon, ini semuanya itu adalah masuk wilayah negeri apa? Negeri Syam, yang zaman dahulu itu adalah
sebelum ditaklukkan dan dikuasai oleh kaum muslimin, itu negeri Syam negerinya bangsa Romawi, tapi kemudian menjadi negeri kaum muslimin. Nah, beliau hijrah bersama orang tuanya, ini ke Damaskus karena serangan Tartar pada waktu itu. Jadi pasukan Tartar menyerang sampai akhirnya Harran ini dikuasai oleh Tartar. Ini pada tahun 667 Hijriah. Jadi usia beliau 6 atau 7 tahun. Ini sudah harus hijrah ke sana. Nah, ini. Nah, ayahnya Abdul Halim bin Taimiyah, beliau mengajar di salah satu masjid Bani Umayyah. Nah, ini karena dikuasai di zaman Bani Umayyah, ini kekuasaannya atau wilayahnya, ibu kotanya di negeri Syam. Nih, ada masjid Bani Umayyah yang waktu itu dijadikan sebagai tempat mengajar ayahnya Abdul Halim bin Abdul Salam rahimahullah taala. Dan di situ namanya masjid zaman dahulu sekaligus pondok pesantren. Jadi ma'had atau pondok pesantren yang santrinya tinggal di masjid. Kalau zaman dahulu itu tinggalnya santrinya di masjid. Nah, ini di masjid Jami', masjid yang digunakan sholat Jumat. Nah, di situ di Jami' Al-Umawi. Nah, sekaligus ayahnya ini mengajar di Darul Hadis. Ya, Darul Hadis itu adalah pesantren kalau di negeri kita sekarang ini. Pondok pesantren yang di masjid. Tempatnya di masjid. Ini disebut dengan Darul Hadis Sukkariyah. Nah, tumbuhlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan didikan ayahnya. Nah, ini di Damaskus beliau kemudian meneruskan belajarnya. Dan selama di Damaskus pada waktu itu termasuk negeri ulama. Negerinya para ulama. Sampai-sampai Syekhul Islam rahimahullah ta'ala beliau belajar berguru kepada sekitar 200-an guru. Ini Masya Allah. Nah, ini hanya baru di sekitar di Damaskus saja, sekitar 200-an. Nah, ini dengan berbagai macam bidang ilmu, baik itu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, bahasa Arab, ini dan sebagainya. Setelah itu beliau mulai menulis, suka menulis setelah beliau belajar. Maka beliau mulai menulis sejak di usia belasan, 17 tahun sudah mulai menulis kitab. Masya Allah. Ini kalau di zaman kita ini masih SMA ini. Iya, masih sekolah Pak, masih SMA, SMU. Jadi masih usia 17 tahun beliau ini sudah mengajar, sudah menjadi ustadz atau guru, syekh, dan menulis. Masya Allah. Dan itu ketika ayahnya sudah wafat. Jadi ayahnya wafat pada saat usia beliau 17 tahun, meninggal pada tahun 682, dan kemudian ketika itu beliau mulai menulis. Nah, ini dan menggantikan ayahnya di Darul Hadis Sukkariyah. Ini sampai kemudian beliau mengajarkan tafsir Al-Quran di Masjid Umawi tadi, dan juga di Madrasah Hambaliyah. Nah, ini karena memang madhab yang berkembang di sana pada waktu itu adalah madhab Hambali. Madhab Hambali di Damaskus berkembang madhab Hambali. Nah, ini sampai akhirnya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dengan sebagian pendapat beliau yang menyelisihi pendapat para ulama yang sejaman dengan beliau pada waktu itu, ternyata beliau banyak mengeluarkan pendapat-pendapat yang menyelisihi. Sampai akhirnya beliau sampai di penjara karena beliau mempertahankan pendapat tersebut. Nah, ini dipenjara oleh
naib sultannya, jadi pengganti atau wakil sultannya yang ada di Damaskus. Ini sehingga apa? Sehingga dipenjara karena pendapat beliau. Ini karena pendapat beliau. Subhanallah. Nah, salah satu sebab kenapa dipenjara ini beliau ketika itu membantah atau mendatangi pendeta yang mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pendeta atau Nasrani, yang jelas seorang Nasrani didatangi oleh Syekhul Islam rahimahullah taala karena beliau membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena orang Nasrani tadi mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini subhanallah. Ini sampai akhirnya dipenjara. Nah ini subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa beliau ini mempunyai semangat yang luar biasa di dalam membela agama ini. Nah, ini hingga dipenjara gara-gara itu. Ini, subhanallah. Dan beliau juga pernah dipenjara di Kairo di Mesir. Ini, sampai akhirnya beliau dipenjara lebih dari setahun, 1,5 tahun dipenjara karena berpendapat. Beliau berpendapat dalam masalah arsy. Subhanallah. Beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah. Ini yaitu akidah istiwa di atas apa? Di atas arsy. Demikian juga dalam masalah pendapat beliau tentang kalamullah. Masalah sifat Allah yaitu sifat turun. Sifat-sifat yang ditetapkan di dalam akidah Ahlussunnah, beliau mempertahankan akidah tersebut sampai di penjara. Nah, ini subhanallah. Jadi beliau itu terbiasa di penjara hanya karena pendapat beliau yang mempertahankan akidah Ahlussunnah. Mempertahankan akidah Ahlussunnah. Nah, demikian juga pernah juga di penjara disebabkan karena laporan orang-orang sufi. Nah, ini karena beliau juga membantah dan membongkar akidah sufiyah, membongkar akidah sufiyah. Subhanallah. Karena apa? Beliau membahas dan membantah kelompok Wahdatul Wujud, Ibnu Arabi. Nah, ini pendapat Ibnu Arabi. Nah, ini dan kemudian juga Ibnu Sabi'in, Al-Hallaj, yang mereka membawa dan mengusung akidah Wahdatul Wujud. Demikian juga akidah Al-Hulul. Al-Hallaj ini akidahnya hululiyah. Artinya Allah bersatu dengan makhluknya. Manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti ini ada dua makna sebenarnya. Nah, ini bisa jadi maknanya manunggaling kawula Gusti bahwa wujud Allah dan seluruh yang ada di alam semesta ini hanyalah satu wujud. Itu wahdatul wujud. Nah, ini. Nah, kalau hululiyah itu sedikit berbeda kelihatannya, mirip, tetapi perbedaannya akidah hululiyah yang diusung oleh Al-Hallaj itu berpendapat bahwa Allah menyatu dengan makhluk. Ada wujudnya Allah, ada wujudnya makhluk. Wujudnya tidak hanya satu, tetapi dua wujud itu menyatu. Dua wujud apa? Menyatu. Ini Al-Hallaj. Kalau Ibnu Arabi wahdatul wujud. Ibnu Arabi berpendapat wujud itu cuma satu, yaitu Allah. Dan seluruh yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini, semuanya adalah wujud dari Allah. Itu wujudnya Allah. Subhanallah. Dan sebenarnya ini adalah perkataan kufur. Nah, ini perkataan kufur, baik itu Al-Hallaj, hululiyah ataukah wahdatul wujud. Tapi karena Syekhul Islam rahimahullah taala membantah dan menjelaskan, maka pun juga harus merasakan penjara. Nah, ini karena dilaporkan oleh kaum apa? Sufiyah yang membongkar mereka. Nah, ini subhanallah. Kemudian juga beliau
beberapa kali dipenjara karena sebagian pendapat beliau yang mempertahankan pendapat yang benar, bahkan akidah. Dalam masalah apa? Masalah akidah. Ini subhanallah. Dan beliau juga karena akidah wasitiyah tulisan, jadi beliau itu dipenjara beberapa kali, salah satunya karena akidah wasitiyah. Demikian juga beliau dipenjara gara-gara menulis kitab Aqidah Al-Hamawiyah. Jadi ini juga jawaban pertanyaan dari Hama, dari tempat yang namanya Hama. Ulamanya di sana meminta jawaban juga, seperti halnya wasitiyah. Nah, beliau menulis kitab Aqidah Al-Hamawiyah atau Fatwa Al-Hamawiyah. Ini sehingga beliau dipenjara gara-gara di dalam kedua kitab ini, Aqidah Al-Hamawiyah dan Aqidah Al-Wasitiyah, di dalamnya menetapkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang disebut dengan sifat sam'iyah, sifat yang hanya bisa didasarkan dari dalil Al-Quran Sunnah, seperti sifat nuzul tadi, sifat turun, sifat tangan Allah, sifat mata, ini, dan sifat-sifat fi'liyah seperti turun ini ke langit dunia dan sebagainya yang ditetapkan oleh Syekhul Islam dan disebutkan hadisnya di dalam kitab Wasitiyah, demikian juga dalam Hamawiyah. Nah, ini yang akan kita bahas kitab Aqidah Wasitiyah ini. Nah, sehingga beliau berkali-kali harus dipenjara hanya karena mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, yang mana mereka menetapkan adanya sifat-sifat yang hakiki yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Sifat tangan, sifat wajah, sifat ain, mata, turun, istiwa, sifat istiwa, beristiwa di atas arsy. Nah, ini sifat yang lainnya. Dan beliau menafikan kaifiyahnya. Dia menetapkan sifat-sifat itu dan menyerahkan kaifiyahnya kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini tafwidul kaifiyah, ini hakikat dari madhabus salaf. Nah, pada saat itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendapatkan berbagai cobaan dan ujian sampai menjelang beliau wafat. Artinya sampai beliau itu dipenjara berkali-kali karena mempertahankan akidah dan keyakinan, dan terutama akidah Ahlussunnah. Dan ketika itu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala setelah keluar dari penjara, ada penyerangan Mongol. Jadi Tartar itu pada saat itu berhasil menaklukkan kota Baghdad di masa Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Ini sampai akhirnya Baghdad itu penuh dengan darah kaum muslimin, dikuasai oleh Tartar. Nah, ini sehingga Mongol yaitu tentara Tartar pada saat menyerang negeri Syam sampai akhirnya bisa menguasai kota Baghdad. Nah, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala termasuk di antara yang juga ikut serta dalam memerangi dan menghadapi pasukan Tartar atau pasukan Mongol. Ini pada tahun 699 atau 700 Hijriyah, pasukan Mongol menyerang masuk Tartar, masuk ke Baghdad, ini ke negeri Syam. Ini sampai akhirnya beliau pun juga di penjara. Nah, Tartar akhirnya kemudian masuk ke Damaskus. Nah, ini tahun 700 Hijriah ini masuk ke Damaskus. Nah, ini kemudian dari Damaskus ke seluruh negeri Syam. Ini Tartar menguasai berbagai wilayah di negeri Syam hingga kemudian ke Mesir dan kemudian kembali. Tartar ini kembali ke negerinya. Nah, ini ke negerinya tahun 702 Hijriah. Sehingga beliau termasuk yang ikut serta dalam peperangan menghadapi Tartar
Dan beliau termasuk yang menggalang dan menguatkan semangat kaum muslimin ketika menghadapi Tartar pada waktu itu. Beliau termasuk ikut dalam perang menghadapi Tartar. Ya ini. Sehingga termasuk salah satu yang menyebabkan ataukah yang mendukung sampai mereka menang menghadapi kaum Tartar. Jadi Tartar ini salah satu di antara kekalahannya itu adalah ketika Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ikut serta dalam peperangan yang mengalahkan pasukan apa? Tartar ini. Masya Allah. Nah inilah yang menjadi salah satu sejarah. Beliau bukan hanya seorang ulama dengan penanya saja, tetapi juga beliau adalah seorang pahlawan, seorang mujahid. Nah ini dengan pedangnya dan berhasil mengalahkan Tartar. Berhasil mengalahkan Tartar pada saat beliau ikut perang tersebut. Dan beliau termasuk yang memberikan semangat. Beliau berpidato untuk memberikan semangat pasukan, Masya Allah, sampai menang. Dan itu karena pidato rahimahullah ta'ala, pidato Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah ini subhanallah, ini salah satu kemenangan yang didapatkan kaum muslimin pada waktu itu. Nah ini yang menjadi salah satu di antara sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah kitab Aqidah Wasithiyah ini salah satu di antara kitab yang paling terkenal dari Syekhul Islam. Meskipun kalau dikumpulkan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala demikian banyaknya, sangat banyak karya beliau. Nah ini dalam berbagai bidang, akidah, yang fikih, tafsir, sampai kemudian dikumpulkan oleh para ulama. Nah ini jadilah sekarang ini Majmu' Fatawa ini tahap pertama. Majmu' Fatawa ini 37 jilid tebal semuanya. Nah, ini kemudian ditambah lagi dengan Majmu' Fatawa yang paling baru, ditambah lagi sekian jilid. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kalau ditotal mungkin hampir 50 jilid. Nah, ini karya Syekhul Islam jika dikumpulkan seluruh karya itu pun sebenarnya masih banyak di antara karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tidak ditemukan, tidak ditemukan naskahnya, dan bisa jadi ini adalah disebabkan karena serangan kaum Tartar ke Baghdad. Ketika kaum Tartar ini menyerang Baghdad, nah ini, dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala termasuk yang berada di sana pada waktu itu, buku-buku yang ada dan kitab-kitab yang ada di Baghdad, karena mereka menguasai Baghdad, kaum Tartar ini, kaum muslimin terusir dan banyak terbunuh. Sampai-sampai perpustakaan, nah ini bedanya kaum Tartar, Mongol. Mereka adalah orang-orang jahil yang tidak menghargai ilmu. Kaum Romawi, Persia dan yang lain, apabila mereka menaklukkan suatu negeri, mereka akan mengambil buku-buku, kitab-kitab yang ada di negeri tersebut yang ditaklukkan, disimpan di perpustakaan. Nah ini, disimpan di perpustakaan. Mereka menghargai ilmu. Mereka menghargai ilmu. Tetapi Mongol, Tartar pada waktu itu, pada saat menyerang suatu kaum, dan Baghdad pada waktu itu adalah negerinya para ulama, negeri para ulama dan para thalibul ilm, para ulama sekaligus pondok pesantren kalau bahasa kita ini, negerinya para penuntut ilmu. Subhanallah. Jadi kota santri, Baghdad ini adalah kota santri. Banyak santri dan para ulama baru berkumpul di sana. Dan kitab-kitab dibakar dan bahkan ditenggelamkan. Sampai disebutkan bahwa
mereka menjadikan buku-buku itu dikumpulkan, ditenggelamkan di sungai untuk dijadikan jembatan. Mereka bikin jembatan, dan itu dari apa? Dari buku-buku yang dikumpulkan. Dan demikian juga jasad-jasad kaum muslimin yang dibunuh, dibantai oleh kaum Tartar, dan itu dengan bantuan seorang menteri Syiah. Mereka bisa menaklukkan kota Baghdad, jasanya siapa? Menteri wazir, seorang wazir Syiah Rafidhah. Ini yang membantu masukkan Tartar itu sampai bisa menguasai Baghdad. Subhanallah. Seorang menteri, seorang wazir At-Tusi, yang kemudian dengan jasanya menyebabkan sekian ratus ribu kaum muslimin dibantai di Baghdad. Bayangkan, sekian ratus ribu. Itu karena jasanya wazir Syiah. Makanya kaum Rafidhah mereka membantu kaum kufar untuk membantai kaum muslimin. Kebencian mereka kepada kaum muslimin demikian besarnya. Ini yang luar biasa. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu. Sehingga kaum muslimin di Baghdad, mereka jasadnya, jenazahnya dilemparkan ke sungai. Ini. Sehingga sungai Baghdad, ini sungai yang ada di Baghdad pada waktu itu, warnanya berubah menjadi merah kehitaman. Merah karena darah dan hitam karena apa? Tinta. Karena kitab-kitab dibuang ke sungai. Bayangkan. Nah, termasuk banyak kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang luar biasa. Ini sedikit sirah tentang Syekhul Islam rahimahullah taala, dan beliau mempunyai banyak murid dan juga karya-karya beliau yang tersebar sampai sekarang ini di seluruh dunia dan dikumpulkan oleh sebagian ulama, diantaranya Majmu' Fatawa yang disandarkan kepada Syekhul Islam rahimahullah taala. Ini kumpulan, ini kumpulan tulisan beliau yang dikumpulkan oleh sebagian ulama. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal pensyarah kitab yang akan kita baca, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah seorang di antara ulama yang sejaman dengan Syekh bin Baz, atau sebelumnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin. Yang beliau adalah seorang ahli fikih, faqih, seorang ahli usul fikih. Ini tafsir, ahli tafsir. Beliau menulis kitab tafsir Al-Karim Ar-Rahman. Dan ini salah satu tafsir yang terbaik di akhir zaman ini. Tafsir, salah satu tafsir yang terbaik yang ditulis oleh para ulama kontemporer ini adalah tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan Syekhul Islam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala banyak belajar dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di hingga beliau menggantikan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini setelah wafat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di digantikan oleh Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebelum beliau berguru kepada Syekh bin Baz. Sebelum berguru kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan beliau termasuk muhaqqiqin, termasuk ulama yang di dalam penelitian beliau banyak kemudian merojihkan berbagai pendapat dalam mazhab Hambali yang kadang menyelisihi mazhab Hambali rahimahullah ta'ala. Dan beliau adalah salah satu di antara ulama Ahlus Sunnah yang beliau banyak membantah Ahlul Bid'ah. Ini menjelaskan berbagai dan membantah berbagai bid'ah yang khususnya dalam akidah. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau banyak terpengaruh
termasuk dalam metode mengajar Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sangat banyak terpengaruh oleh metode Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sehingga bahasa beliau itu mirip dengan Syekh Sa'di, bahasa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau Abu Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau lahir di Unaizah. Unaizah ini masuk wilayah Qasim. Qasim ini provinsi di Saudi. Nah, ini beliau lahir di Unaizahnya, yaitu tanggal 12 Muharram tahun 1307 Hijriah, dan beliau meninggal orang tua beliau, ayahnya ketika itu meninggal tahun 1310 Hijriah. Nah, ini beliau lahir di 1307, jadi 3 tahun beliau sudah yatim. Usia 3 tahun beliau sudah yatim. Ayahnya yang meninggal tahun 1310. 3 atau 4 tahun, masih 3 atau 4 tahun usia beliau. Kemudian ibunya yang meninggal, beliau usia 3 tahun atau 4 tahun, sementara ayahnya 3 tahun setelahnya. Jadi usia 6 atau 7 tahun sudah yatim piatu. Ya, rahimahullah ta'ala. Ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan beliau tinggal dan kemudian belajar di yatim piatu, dalam keadaan yatim piatu. Nah, ini usia 7 tahun sudah yatim piatu. Subhanallah. Demikian. Meskipun demikian beliau dengan kecerdasan yang luar biasa ini dan semangat menuntut ilmu, beliau menghafal Quran ini dalam usia 11 tahun. Hafal Quran usianya masih apa? 11 tahun ini sudah hafal Quran. Kemudian sibuk dengan mempelajari ilmu dari para ulama negerinya. Ini, dan beliau termasuk di antara penuntut ilmu yang sangat bersemangat. Sampai malam hari beliau bergadang untuk murojaah ilmunya, hingga sampai beliau itu mempelajari berbagai bidang ilmu. Nah, ini ketika usia 23 tahun rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di mulai mengajar. Mulai mengajar. Jadi di usia 23 tahun ini sudah mulai mengajar di negeri beliau sambil belajar. Jadi meskipun demikian beliau sudah mengajar, tapi beliau tetap belajar kepada para ulama yang ada di negerinya. Sampai beliau mendapatkan ilmu yang demikian banyaknya. Karena kecerdasan beliau rahimahullah ta'ala, beliau ini mempelajari berbagai ilmu, bidang ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu faraid, ilmu nahwu, saraf, fikih, tafsir, dan yang lainnya, usul fikih, dan berbagai macam bidang ilmu yang beliau pelajari. Nah, ini dan di antara para murid-muridnya, para murid-murid beliau rahimahullah ta'ala adalah yang paling terkenal di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian Abdullah ibnu Abdul Aziz Aqil, Syekh Abdurrahman Al-Bassam, dan bahkan Al-Bassam ini termasuk yang ketika Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ditanya siapa yang meneruskan beliau, siapa yang meneruskan beliau, maksudnya meneruskan ilmunya. Ini ternyata yang disebut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bukan Syekh Utsaimin, tapi yang disebut adalah siapa? Al-Bassam. Ini beliau yang menulis syarah Umdatul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Ini adalah salah satu murid yang dikenal ini sampai sekarang ini. Ini Syekh Abdullah
Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Demikian juga yang lain yang menjadi ulama pada masanya, ya, menjadi ulama pada masanya setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka beliau dikenal dan yang lainnya. Ini para ulama pada masanya memuji Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Termasuk Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala memuji Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kata Syekh bin Baz tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau rahimahullah ta'ala adalah orang yang banyak fikihnya, banyak ilmu fikihnya. Beliau memperhatikan atau sangat mempedulikan dan meneliti perkara-perkara fikih yang menjadi polemik atau perselisihan. Banyak beliau merojihkan masalah-masalah fikih itu dengan dalil. Ya ini. Dan beliau sangat memperhatikan atau banyak mempelajari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Ini perhatian terhadap dua ulama atau kitab-kitab karya para dua ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, karena dua kitab atau dua ulama ini adalah merupakan sebagian di antara ulama yang banyak menulis, terutama di dalam manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, terutama dalam masalah akidah dan manhaj. Maka dua kitab karya dua ulama ini, kitab-kitab karya dua ulama ini, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, ini adalah merupakan kitab rujukan bagi yang ingin mengenal dakwah salaf, akidah salaf, akidah ahlu sunnah lebih detail dan lebih rinci. Maka dua ulama inilah yang harus dibaca karya-karyanya. Makanya talibul ilm, seorang yang bermanhaj salaf, maka tidak bisa lepas dari dua ulama ini, itu karya-karya dua ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin, muridnya, beliau menyebutkan bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini hampir tidak ada yang sebanding, tidak ditemukan yang sejaman dengan beliau, ini yang sebanding atau yang setara dengan keilmuan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di zamannya. Bukan hanya ilmunya saja, tetapi bahkan Syekh Utsaimin memuji Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ini dalam ibadahnya, ini waraknya, apalagi ilmunya, akhlaknya. Ini dipuji oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, di mana di antara keistimewaannya, dan ini yang diteladani oleh Syekh Utsaimin, beliau itu sangat dekat dengan anak-anak. Jadi beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, murid-muridnya juga masih banyak anak-anak, dan beliau sangat dekat. Nah, ini beliau sangat dekat dengan anak-anak kecil, bahkan sampai orang yang sudah tua. Ini luar biasa. Mereka para ulama. Ini. Dan itu juga yang kami rasakan ketika belajar di negeri Yaman. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu ketika mengajar dan di luar mengajar, beliau ini dekat dengan anak-anak. Ini Masya Allah. Sehingga beliau ini disukai dalam majelisnya, bukan hanya para murid-muridnya, penuntut ilmu, santri-santri saja, tapi orang-orang yang sudah sepuh, orang yang tua, ini, dan juga anak-anak yang masih kecil, bahkan mungkin balita, ini menyukai Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan ini sebenarnya salah satu di antara keistimewaan para ulama. Ini. Nah, Syekh Utsaimin meneladani Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala.
kedekatan beliau dengan anak-anak. Ini yang luar biasa. Sehingga menyapa anak-anak, menyalami, atau kemudian bahkan mengajaknya atau memberikan hadiah kepada anak-anak. Ini sesuatu yang menyebabkan mereka merasa nyaman di majelisnya, majelisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini yang luar biasa. Baik. Nah, ini yang bisa kita bahas dalam pembahasan tentang biografi dua ulama pensyarah atau penulis Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga pensyarah kitab Aqidah Wasithiyah, yaitu Tanbihatul Latifah, yang insya Allah akan kita baca dalam kesempatan yang akan datang. Dan kita tambahkan sedikit, yaitu biografi Syekh bin Baz secara ringkas. Meskipun banyak dan sering disampaikan tentang Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, di antara ulama yang dikenal sebagai salah satu ulama salafi di zaman ini, yaitu Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala yang nanti dalam pembahasan kitab ini kita akan menukil atau membacakan sebagian catatan kaki yang dinukil dari beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitab ini. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala namanya Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Lubas. Al-Lubas, Bas itu salah satu nama qabilah. Nah, ini makanya disebut Syekh bin Baz. Nah, ini Ibnu Baz sebenarnya adalah apa? Ibnu Baz, tapi kita menyebutnya dengan apa? Bin Baz. Nah, ini Syekh bin Baz. Nah, ini subhanallah. Nah, ini nisbat kepada kakeknya, yaitu Al-Baz. Beliau lahir di Riyadh. Nah, pada bulan Dzulhijjah tahun 1330 Hijriyah. Ini jadi setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nah, ini. Nah, beliau menceritakan, ini saya bacakan ceritanya Syekh bin Baz sendiri. Nah, ini. Beliau menceritakan tentang dirinya. Beliau mengatakan, saya dulu melihat. Jadi butanya itu bukan apa? Bukan sejak lahir. Kata beliau, saya dulu melihat pada awal belajar. Kemudian saya sakit. Yaitu matanya mengalami sakit pada tahun 1346. Jadi usia 16 tahun. Dan disebutkan meskipun tidak disebutkan oleh beliau penyebabnya, tapi disebutkan oleh sebagian yang mengenal beliau. Jadi salah satu sebab buta itu karena beliau saking semangat belajarnya pada masa beliau di tahun itu. Ini di tahun itu. Jadi sekitar 100 tahun yang lalu. Ini karena sekarang 1440 berapa? 4 atau berapa? 6. Ini 46. Beliau lahir di 30 tahun. Jadi pada saat 1346, jadi 100 tahun yang lalu beliau buta. Ini, beliau butanya 100 tahun yang lalu. Beliau ini di masa belajar beliau sampai usia 16 tahun itu, beliau ini suka membaca di malam hari. Zaman itu di Saudi ini termasuk belum ada listrik. Sehingga beliau belajar dari lampu yang sangat apa? Yang sangat kecil. Untuk membaca harus memaksakan. Nah, ini harus memaksakan untuk membacanya di saat gelap. Subhanallah. Kalau ada sinar rembulan maka cukup ini dimatikan biar ngirit. Ini biar ngirit apa?
lampu. Jadi cukup dengan rembulan. Ini cukup dengan rembulan. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab ini kurang cahaya ini bisa menyebabkan apa? Kebutaan. Memaksakan membaca dalam kondisi yang gelap. Subhanallah. Kata beliau, alhamdulillah ala dzalik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas musibah yang menimpa beliau. Ini saya memohon kepada Allah menggantikan untuk saya, yaitu dengan basirah. Basar itu mata, penglihatan. Basirah itu mata hati. Ketika beliau ditimpa buta, beliau kemudian mengatakan, saya doa agar diganti dengan basirah. Diganti dengan apa? Ketajaman mata hati. Subhanallah. Ini luar biasa. Beliau doa kepada Allah agar diganti matanya ini dengan mata hati di dunia, wal jazaa'al hasan fil akhirah, dan pahala yang baik di akhirat. Sebagaimana Allah menjanjikan kepada atau melalui lisan nabinya, sebagaimana aku memohon untuk dijadikan akibat atau akhir di dunia ini, akhir yang terpuji, yang baik di dunia dan di akhirat. Saya mulai belajar sejak kecil, menghafal Quran sebelum balik. Sebelum balik, Syekh bin Baz sudah apa? Sudah hafal. Kemudian saya mulai mempelajari ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab, ilmu bahasa Arab pada banyak para ulama di Riyadh. Di antaranya mereka Syekh Muhammad bin Abdul Latif. Kemudian beliau menyebutkan guru-guru beliau. Ini guru-guru beliau yang ada di Riyadh pada waktu itu. Ini semoga Allah membalas ini semuanya. Ini dan ini yang diceritakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini sekilas apa yang disampaikan oleh beliau rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, saya mendapatkan tugas jabatan beberapa amal, artinya beberapa pekerjaan ataukah amal. Di antaranya adalah menjadi qadhi di Mantiqah. Mantiqah ini provinsi Kharj. Ini banyak atau lama, kira-kira 14 tahun. Ini sampai sampai tahun beliau menyebutkan sampai tahun 1371. Nah, ini. Kemudian yang kedua mengajar di Ma'had Ilmi di Riyadh. Nah, ini dan kuliah mengajar di Universitas Syariah, kuliah Syariah di Riyadh. Nah, ini. Jadi ini dalam ilmu fikih, tauhid, hadis. Kemudian sampai 9 tahun. Kemudian setelah itu saya diangkat menjadi wakil rektor Jamiah Islamiyah UIM, Universitas Islam di Madinah. Dia menjadi wakil rektor dan itu sampai tahun 90. Jadi sekitar 9 atau 10 tahun, 9 tahun. Kemudian saya mengajar atau kemudian menjadi rektornya. Jadi setelah 9 tahun jadi wakil, setelah itu menjadi apa? Rektor di UIM juga. Nah, ini. Dan itu sampai tahun jadi mulai tahun 90 tahun itu meninggal gurunya Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh tahun 1390 di bulan Ramadan tahun 89, itu bulan 9, jadi 3 bulan atau sekian bulan setelah wafatnya gurunya, maka beliau menjadi rektor sampai 5 tahun. Sampai 5 tahun. Pada saat setelah itu, ini setelah menjadi rektor, ini 5 tahun saja. Tapi setelahnya diangkat untuk menjadi ketua Lajnah Daimah. Ini majelis ulama.
Kalau di Indonesia ketua MUI-nya, ya. Kalau di sana berarti ketua apa? Majelis ulamanya di Saudi. Yaitu tugas menjadi ketua umum di kantor riset ilmiah dan fatwa. Ini dakwah dan irsyad. Yaitu apa? Majelis ulamanya di Saudi. Nah itu sampai tahun 1414 Hijriah. 1414 Hijriah, jadi hampir 20 tahun beliau menjadi pemimpin majelis ulama di Saudi. Nah, ini majelis kibar ulama. Jadi kibar ulama di Saudi ini masuk di dalam majelis ulamanya di sana. Nah, ini. Dan kemudian setelah itu ada setelah tahun itu setelah memimpin Darul Ifta, malah kemudian langsung diangkat pada tahun 1414 untuk menjadi mufti umum, mufti am. Jadi mufti kerajaan. Jadi ini mufti pimpinan seluruh mufti. Jadi mufti itu ada mufti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ini mufti kantor. Ini kalau orang pengen bertanya kepada ulama atau siapa yang bertugas di Masjidil Haram, itu ada mufti-mufti di bawahnya, di kantor-kantor di Masjidil Haram. Tapi Syekh bin Baz ini bukan hanya mufti di situ, tapi mufti kerajaan. Jadi seluruh kerajaan, bahkan kalau ada pertanyaan dari raja, maka tanyanya yang mereka ajukan pertanyaan itu kepada Syekh bin Baz. Jadi mufti kerajaan. Jadi kalau Syekh bin Baz itu berfatwa demikian, menyelisihi fatwanya Syekh bin Baz, ini harus dikembalikan kepada fatwanya ini. Setiap keputusan yang penting, maka Syekh bin Baz ini ditanya, dan fatwanya Syekh bin Baz itulah yang harus dijalankan. Jadi beliau mufti am sekaligus menjadi pimpinan kibar ulama di Saudi. Masya Allah. Jadi di samping itu beliau ini bukan hanya sekedar mufti am dan atau ketua majelis ulamanya di Saudi, tapi juga beliau juga banyak di organisasi-organisasi internasional, termasuk pendiri. Beliau termasuk pendiri Rabithah Alam Islami. Ya, ini pendiri Rabithah Alam Islami, kemudian organisasi internasional untuk masjid di dunia. Ini Syekh bin Baz juga termasuk pimpinannya. Masya Allah. Termasuk majelis dunia untuk fikih. Ini majelis ini adalah berkumpul para ulama di seluruh dunia yang berkaitan dengan fikih, maka dibahas perkara fikih-fikih kontemporer di majelis apa? Majma' Fikhi. Nah, itu organisasi fikih Islam di dunia yang berada di Makkah pusatnya. Kemudian anggota juga majelis tinggi di Universitas Islam. Setelah beliau menjadi rektor, maka beliau naik menjadi apa? Menjadi pembinanya. Kalau di yayasan itu menjadi apa? Pembinanya. Nah, ini majelis tingginya. Nah, ini dan sebagainya. Di seluruh universitas di Madinah atau di Makkah atau di Saudi, maka beliau menjadi tokoh atau menjadi mufti am dan juga pengasuh atau penasihat di berbagai universitas yang ada. Ini yang subhanallah di antara keutamaan Syekh bin Baz. Kalau diceritakan tentang bagaimana kehidupan beliau, sedekah beliau luar biasa. Ini di Yaman
di markas atau kalau kita sebut pesantren di Syekh Bimbas, di Syekh Mukbil rahimahullah taala, tempat di mana saya belajar di sana. Salah satu donatur di ma'had atau di pondok pesantren Syekh Mukbil adalah Syekh Bimbas. Ini dari pribadi beliau dan juga koneksi ataukah orang-orang yang diajak beliau untuk membantu operasional pondok pesantren. Dan Syekh Mukbil pesantrennya ini kadang bisa mencapai ribuan santri. Itu semua makannya ditanggung. Jadi saya di Yaman itu ini belajar nggak ada bayar. Ini nggak ada namanya apa? Bayar SPP. Ini makan semuanya ditanggung. Ini kita makan 3 kali sehari. Ini subhanallah. Apalagi kalau Ramadan luar biasa menunya. Dan itu semuanya kita tidak ada yang membayar. Bahkan yang berkeluarga itu di samping makan, di samping mereka karena mereka tidak makan di pondok, mereka dikasih uang bulanan. Mereka dikasih uang bulanan. Ini untuk keluarganya. Ini subhanallah. Ini yang luar biasa. Jadi mereka yang mondok di Syekh Mukbil, mereka yang berkeluarga ini juga mendapatkan bulanan. Juga mendapatkan bulanan yang cukup untuk makan mereka. Ini sementara yang masih bujangan atau tidak membawa keluarganya, maka mereka makan di pondok dan mereka semuanya tidak ada yang ditarik bayaran. Nggak ada namanya kita membayar. Subhanallah. Dan salah satu donaturnya adalah Syekh Bimbas. Dan ternyata Syekh Bimbas ini bukan hanya ke Syekh Mukbil saja, tapi ternyata di seluruh dunia. Bahkan disebutkan kisah seorang wanita di Afrika, di pedalaman Afrika. Ada seorang syekh yang biasa membawa dana atau membangun masjid dan sebagainya, bertemu dengan seorang wanita yang sudah tua. Kemudian ketika bertemu, dia bertanya, bertanya, apakah ada bukunya Syekh Bimbas? Bukunya siapa? Syekh Bimbas. Ketika disebut, kok bisa kenal Syekh Bimbas? Iya, bisa kenal Syekh Bimbas karena ternyata mendapatkan bantuan dari Syekh Bimbas. Di samping buku-buku Syekh Bimbas tersebar di Afrika, bukunya Syekh Bimbas ini tersebar di mana-mana. Dan dicetak dengan dana dari Syekh Bimbas. Ini yang luar biasa. Dan bantuan beliau ini ke berbagai penjuru dunia. Syekh Bimbas. Belum lagi yang ada di Saudi. Bahkan sampai pencuri menceritakan tentang Syekh Bimbas. Dia cerita sendiri, pernah mencuri di rumahnya Syekh Bimbas. Dia tidak tahu kalau itu rumahnya Syekh Bimbas. Dia melihat dia butuh biaya untuk pengobatan atau semacamnya untuk tapi dia kepepet, akhirnya mencuri. Pas mencuri di rumahnya Syekh Bimbas. Pada saat itu Syekh Bimbas sudah bangun malam. Beliau ini salat malam. Ketika itu mendengar suara yang tidak biasa. Ini bukan suara keluarganya masih istirahat. Syekh Bimbas ini nelpon menghubungi mungkin penjaganya atau ajudannya dan ditangkap pencurinya. Ditangkap pencurinya, kemudian Syekh Bimbas kemudian menahan, jangan dulu. Dilaporkan atau dibawakan kepada Syekh Bimbas. Syekh Bimbas melarang untuk menyerahkan ke polisi. Ditanya, sebentar. Ketika itu
dia memang mau mencuri. Kemudian saya bebas tanya, kenapa mencuri, kenapa mengambil uang? Karena demikian, saya butuh demikian. Saya bebas suruh, sudah kasihkan. Berapa butuhnya? Sekian. Nah, ini. Ternyata diberikan cek. Saya bebas menyuruh untuk menuliskan sekian. Oleh orang ini ditambahi nolnya, titiknya ditambahi. Nah, ini kan nol kan titik ini ya, titiknya ditambahi. Jadi 10 kali lipat. Subhanallah. Sudah apa? Sudah mencuri, dikasih, ditambah apa? Titik. Tapi kemudian ketika dicairkan, karena cek ini harus dicairkan, ini betul ini sekian. Saya bimbas kemudian mengatakan ya sudah kasih aja. Ini subhanallah. Ini yang luar biasa. Nah, akhirnya pencuri ini yang menceritakan tentang berbagai kelebihan ataukah sedekah, kedermawanan Syekh bin Baz rahimahullah. Ini yang luar biasa. Di samping kehidupan pribadi beliau tidak lepas dari zikir. Jadi sepanjang hidup beliau. Nah, ini diceritakan oleh keluarganya, muridnya. Beliau ini kalau diam, ini ternyata beliau kalau nggak murojaah Al-Quran, beliau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir. Ini karena beliau buta, tidak bisa membaca. Nah, ini tidak bisa membaca kitab. Jadi kitab itu dibacakan kepada beliau. Jadi beliau masih belajar dengan melalui apa? Ajudannya, ajudan atau aspriyah ya. Ajudannya yang biasa kemana-mana Syekh bin Baz, kemana biasa beliau diantarkan, di situ ada yang mengiringi. Ajudan yang duduk di sampingnya biasa membawa kitab. Kitab itu dibacakan kepada Syekh bin Baz. Nah, ini dibacakan kepada Syekh bin Baz. Nah, ini dalam perjalanannya naik mobil ke Darul Ifta, kantor beliau. Nah, ini. Dan selama di Darul Ifta, beliau ini senantiasa dibacakan kitab. Sehingga beliau meskipun buta, tapi beliau ini menjadwalkan pembacaan kitab di sela-sela waktu beliau. Kalau nggak dibacakan kitab, beliau berzikir atau memurojaah Al-Quran. Luar biasa. Ini saya bimbas sampai akhir hayat beliau. Ya, ini hafalan beliau ini tidak apa? Tidak hilang. Maksudnya betul-betul terjaga hafalan beliau. Ini yang luar biasa. Ini rahimahullahu taala al-jami'. Baik, insyaallah ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan insyaallah kita akan memulai kajian kita membaca kitab ini, yaitu Tanbihatul Latifah. Ini dalam kajian yang akan datang kita akan membaca baik itu matannya, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, demikian juga syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Tanbihatul Latifah, dan kita juga akan membaca catatan kaki yang disebutkan, yang dinukil catatan kaki ini dari apa yang disampaikan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Karena Syekh bin Baz juga beliau mensyarah atau menjelaskan akidah wasithiyah. Nah, ini yang akan dinukil juga di dalam kitab ini biidznillah ta'ala. Baik, mungkin demikian bagi yang ikut kajian ini sebaiknya mempunyai kitabnya. Tidak tahu berapa harganya ini. Ini kitabnya, tipis kitabnya. Mungkin bisa dikoordinasikan atau difotokopi seandainya tidak memungkinkan untuk kitab ini dibeli aslinya, atau jika belum bisa maka bisa di-share PDF-nya. Ya, ini yang suka apa? PDF ini yang sebenarnya lebih baik kalau kita punya apa? Punya kitabnya ini. Tapi mungkin demikian. Insyaallah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, muqaddimah dari kajian kitab Tanbihatul Latifah. Semoga bermanfaat dan kita akhiri. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan.
Ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Ya, silakan. WA. Semenjak kecil kami diajarkan mengenai 20 sifat wajib Allah serta sifat mustahilnya. Apakah ini nanti juga termasuk dibahas di kitab Aqidah Wasithiyah ini? Baik. Pertanyaan yang bagus tentang sifat 20. Sifat apa? 20. Sifat 20 yang disandarkan kepada Allah ini dikenal sebagai salah satu akidah Asy'ariyah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Ini adalah yang ditetapkan oleh dua kelompok yang dijadikan satu, yaitu gabungan 20 sifat ini gabungan dari dua kelompok yang memiliki kemiripan dalam manhajnya, memiliki kemiripan di dalam manhajnya. Nah, manhaj Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ini mengikuti atau disandarkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Abul Hasan al-Asy'ari cucunya Abu Musa al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala beliaulah yang dinukil dari beliau di awal perjalanan atau di pertengahan perjalanan hidup beliau dalam akidah, yaitu fase Asy'ariyah yang menetapkan hanya 7 sifat. Ini mazhabnya apa? Asy'ariyah. 7 sifat. Kemudian Maturidiyah menetapkan di samping 7 sifat agak mirip dengan yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, tetapi juga menetapkan 6 sifat yang lain, yaitu apa? Yang mungkin sebagian di antara kita hafal, gabungan dari berapa? 7 ditambah 13. Ya, 7 ditambah apa? 13. Yang 7 ini, yang dari 13 ini sebenarnya mirip pengulangan dengan yang 7 yang ditetapkan Asy'ariyah. Nah ini, makanya Maturidiyah itu melengkapi dari 7 ini menjadi 13. Nah yang 6 ini diantaranya yang justru diawali dengannya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ini 6. Wahdaniyah. Nah itu. Ini sifat yang ditetapkan oleh Maturidiyah. Selanjutnya, apa selanjutnya? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, ya. Nah ini. Kemudian apa? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ini sebenarnya pengulangan dari yang sebelumnya. Kudrah, dari mulai kudrah, iradah sampai kalam, ini yang Maturidiyah. Kemudian qadiran, muridan, ini sampai mutakaliman, ini akidahnya Asy'ariyah. Ini sebenarnya pengulangan dari sebelumnya. Nah dari 13 tambah 7 ini, 7 Asy'ariyah, 13 Maturidiyah, digabungkan menjadi satu, jadi sifat 20. Sifat apa? 20. Nah ini, sebenarnya Maturidiyah saja sudah cukup, sudah mewakili siapa? Asy'ariyah. Tapi karena bentuknya ini berbeda, yang tadi kudrah, ini Maturidiyah. Qadiran atau qadiran ini Asy'ariyah. Nah ini yang kemudian akhirnya digabungkan saja.
Apakah akan kita bahas? Kita akan membahas dalam akidah al-wasithiyah sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sunnah yang sahihah. Adapun 20 ini sebagian diantaranya ada di dalam Al-Quran atau Sunnah. Tetapi sebagian diantaranya itu adalah buatan atau apa namanya, ijtihad. Kalau kita sebut ijtihad, ini karangan, yaitu apa? Yang tadi wujud. Ini wujud ini adalah ditetapkan dengan akal. Ditetapkan dengan apa? Akal. Namanya Allah, ada Allah. Berarti kan wujud ada istilahnya. Apa itu wujud? Wujud itu maknanya apa? Wujud ada. Sifat ada. Ini sebenarnya ini adalah sesuatu yang nggak perlu, ya kan? Ini karena memang bagaimanapun kita yakin Allah la ilaha illallah, berarti jelas ada. Ini sifat yang konsekuensi logis istilahnya kalau bahasa ini. Qidam yang dahulu sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah sifat qidam ini tidak disebutkan dalam hadis. Allah mempunyai sifat qidam, ini enggak ada dalam hadis atau Al-Quran. Sifat qadim. Nah, qadim ini istimbat yang sebenarnya di dalam Al-Quran sudah ada dengan diksi yang lainnya. Diksi maksudnya lafadz yang berbeda dengan qidam atau qadim. Allah itu qadim. Nah, ini qidam ini maknanya dengan qadim sama. Nah, sifat Allah yaitu qidam, yaitu qadim, Allah qadim yang dahulu. Ini sebenarnya lafadz yang ada di dalam Al-Quran itu lebih pas atau lebih baik dibandingkan dengan menyebutkan sebuah sifat yang tidak ada lafadznya dalam Al-Quran. Sifat qadim atau qidam, dahulu. Lebih pas mana dengan sifat Allah yang di dalam Al-Quran, yaitu Al-Awwal. Allah menyebutkan apa? Sifat atau nama Allah Al-Awwal wal-Akhir. Nah, ini Al-Awwal dan Al-Akhir, ini nama Allah yang senantiasa beriringan, enggak dipisah. Allah itu Al-Awwal. Apa maknanya Al-Awwal? Dijelaskan oleh Rasulullah. Antal awwal alladzi laisa qablaka syai', yang mana tidak ada yang lebih dahulu sebelum engkau. Tidak ada sebelum engkau sesuatu apapun. Ini yang mungkin semakna searah dengan qidam, tetapi ada kekurangannya dalam kata qadim. Karena yang qadim itu sifat bukan hanya Allah saja, tapi kalau al-awwal wal akhir itu adalah sifatnya apa? Allah yang enggak dimiliki yang lainnya. Kalau qadim atau qidam masih disifati yang lain selain Allah. Dan yang qadim itu apa namanya? Yang lama. Kalau bahasa kita diterjemahkan, salah satu terjemahannya qadim itu lama. Sesuatu yang lama. Nah ini. Dan lawannya lama adalah apa? Baru. Yang baru sekarang nanti akan menjadi apa? Lama. Paham nggak maksudnya? Nah, ini, yang baru itu jadi lama. Ini, dibandingkan dengan yang baru, itu yang dulu baru sekarang sudah bukan baru lagi, tapi menjadi apa? Lama. Qadim, sudah qadim. Sehingga sifat qadim ini tidaklah membedakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini perlu penjelasan. Qadim itu maksudnya yang tidak berpermulaan. Nah, kalau begitu tinggal kita pakai lafadz yang ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Awwal. Nah, qidam baqo itu tetap ada. Ini sifat ada pada makhluk. Baqo maksudnya enggak ada akhirnya. Berarti sudah ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Akhir. Nah, ini sifat apa? Al-Akhir, yang akhir. Laisa ba'daka syai', enggak ada setelahmu. Daripada kita pakai baqo yang itu masih banyak sifat
makhluk yang juga bersifat baqa. Nah, ini maka yang lebih baik adalah menggunakan lafadz Al-Quran dan Sunnah, dan itulah yang akan kita pelajari dalam akidah wasithiyah. Jadi metode penetapannya berbeda. Metode penetapan wujud kitab baqa ini dengan apa? Hasil dari akal. Hasil dari akal. Harusnya Allah itu sifat wajib ini, sifat wajib yang 20 ini, itu ditetapkan dengan akal. Nah ini, ditetapkan dengan akal. Makanya menetapkan dengan akal itu nanti akan berbeda-beda masing-masing kelompok. Mu'tazilah juga di dalam menetapkan tentang nama dan sifat Allah, mereka menggunakan akal mereka, menafikan dan menetapkan dengan akal. Nah ini, yang nggak sesuai dengan akal, mereka akan mengalihkan, mentakwilkan dengan yang lainnya. Nah ini, sementara prinsip, nah ini yang akan kita pelajari dalam akidah wasithiyah adalah bagaimana kita ini prinsip dalam memahaminya, dalam memahami nama dan sifat Allah. Nah ini, itu salah satu bagian terbesar di dalam akidah wasithiyah. Meskipun secara global itu akidah ahlu sunnah secara menyeluruh, bukan hanya nama dan sifat Allah saja. Tapi memang salah satu porsi besar dalam akidah wasithiyah ini adalah tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Tetapi disebutkan di dalamnya juga banyak berbagai macam akidah. Seluruh akidah ahlu sunnah ada di dalam akidah wasithiyah. Meskipun pembahasan paling banyak porsinya memang asma wa sifat Allah, nama dan sifat Allah azza wa jalla. Disebutkan hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah. Nah, di antaranya sifat-sifat tadi yang sebagian mereka juga menetapkan, tetapi ada perbedaan. Ini ada perbedaan makna. Nah, seperti misalnya apa? Seperti mendengar. Nah, ini mendengar sama, ya kan? Sifat mendengar Allah. Beda antara Asy'ariyah atau Maturidiyah dengan ahlu sunnah di dalam menetapkan mendengar. Nah, ini melihat dan mendengar berbeda, tidak sama. Makanya kita harus memahami metode dalam menetapkan. Ini yang harus pertama kali. Dan kalau kita mempelajari akidah dengan metode Asy'ariyah, kita akan terheran-heran nanti kalau kita sudah mempelajari apa? Wasithiyah. Nah, ini sesuatu yang mereka sendiri kebingungan untuk membahasakan akidah mereka. Membahasakan akidah mereka ini mereka kebingungan. Dan sesama Asy'ariyah sendiri mereka saling apa? Berbeda di dalam menjelaskannya. Karena sebenarnya memang sulit untuk membahasakan akidah yang mereka inginkan, karena mereka terkungkung dengan sebuah penjara yang mereka bikin sendiri. Ini nanti bahasanya akan apa? Kita ketahui. Mereka sendiri membuat kaidah yang akhirnya membuat penjara bagi mereka sendiri, bagi akal mereka sendiri. Mereka membuat aturan akal mereka yang hasilnya membuat mereka akhirnya apa? Kesulitan. Nah ini, mereka mempunyai aturan bahwa Allah tidak boleh serupa dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadis. Mana dasarnya mukhalafatul lil hawadis? Ini bahasa mukhalafatul lil hawadis nggak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ini yang kita hafal, ya kan? Pernah hafal nggak ini? Nggak pernah. Kalau saya mantan masalahnya ya. Ini. Jadi ada di madrasah yang kita pelajari wujud kitab baqa ini. Sehingga ini sebenarnya kalau orang awam tidak paham dengan 20 sifat ini atau penjelasannya, ini banyak orang akan tidak paham. Tapi ketika kita sudah mempelajari akidah wasithiyah atau kaidah-kaidah dalam memahami nama dan sifat Allah, kita akan bisa memahami apa sebenarnya arah yang mereka inginkan dan kesalahan mereka. Jadi demikian. Mungkin itu yang bisa kita bahas
sebagai muqaddimah dari pembahasan kitab ini dan sekaligus jawaban terhadap pertanyaan tadi. Jadi 20 sifat ini sifat Asy'ariyah yang metode penetapannya adalah dengan akal. Adapun kita ahlu sunnah salafi, manhajus salaf, menetapkan nama dan sifat Allah tidak dibatasi dengan 20 sifat atau yang lainnya, tetapi dibatasi dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Al-Quran dan Sunnah jika ditetapkan dengan dasar yang sahih, maka kita tetapkan. Jika dinafikan, kita nafikan. Nah, ini nanti akan kita baca secara terperinci insyaallah taala. Mungkin demikian. Masih ada? Sampun cukup Ustaz. Sudah? Cukup Ustaz, sudah. Waktunya sudah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.